adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita akan memuji Tuhan. Silakan persiapan hatinya untuk menyembah Tuhan, untuk kita bersukaria bersama-sama. Kandaikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik, haleluya. Bapa, Engkau baik, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku memujimu, haleluya. Bapa, Engkau baik, haleluya. Bapa, Engkau baik, amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku
terbaik dalam hidup kami sehingga kami bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak, berkati adik-adik semua Tuhan. Biarlah kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mulaikan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Aduh, kurang semangat. Siap memuji Tuhan adik-adik? Siap kakak, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan naikkan pujian Satukanlah Hati Kami, haleluya. Kita pakai gerakan ya, haleluya. Tuhan dan Rajaku.
kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya persiapkan hati, persiapkan pikiran, persiapkan Alkitabnya juga untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian Bapa sentuh hatiku. Haleluya. Semuanya dalam sikap penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala yang telah terjadi
Glenn untuk bawa kita dalam doa. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus urapi kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami yang mendengarkan di rumah. Tuhan Yesus memberkati kami agar apa yang sudah kami dengar dan akan kami dengar nanti Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah dengan lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami akan duduk diam dan dengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik semua ya, oke. Puji Tuhan, selamat bertemu lagi di ibadah Villa Kids online yang diberkati oleh Tuhan. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah saling mengasihi. Oke, jadi firman Tuhan yang akan kakak bawakan pada saat ini judulnya adalah saling mengasihi. Puji Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Adik-adik, kalau sudah ada Alkitabnya, buka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Oke? Kakak tunggu sampai semuanya sudah dapat. Kita akan sama-sama baca ayat ini. Oke. Yohanes 13 ayat 34 sampai yang ke-35. Kakak akan bacakan, adik-adik juga membaca, oke? Firman Tuhan di rumah masing-masing, di Alkitabnya masing-masing. Puji Tuhan. Ayat 34 mulai. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Tadi sudah kakak bilang bahwa judul firman Tuhan kita pada saat ini yaitu saling mengasihi. Coba adik-adik semua katakan saling mengasihi. Puji Tuhan. Nah, berbicara tentang saling mengasihi ya, berbicara tentang kasih. Ini adalah perintah Tuhan ya. Ternyata ini merupakan perintah ya, berbicara tentang kasih. Artinya Tuhan sendiri yang menghendaki, Tuhan sendiri yang mau supaya kita semua ya, adik-adik semuanya, kakak juga, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau dibilang saling itu berarti bukan hanya satu orang ya. Misalnya adik-adik punya saudara ya. Adik-adik mengasihi kakak misalnya. Adik-adik mengasihi kakak. Nah, kakak juga mengasihi adik-adik semuanya. Ya. Jadi bukan hanya adik-adik yang mengasihi kakak, tapi kakak juga mengasihi adik-adik. Demikian juga kalau adik-adik mengasihi papa mama juga mengasihi adik-adik. Itu yang dimaksud dengan saling. Ya. Saling, artinya sama-sama mengasihi, ya. Bukan hanya satu orang. Puji Tuhan. Jadi perintah ya untuk mengasihi ini sangat jelas ya di dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, kakak akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Firman Tuhan katakan seperti ini di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih ini adalah sebuah tindakan, ya, perbuatan, bukan hanya sekedar misalnya kita katakan dengan mulut kita, aku mengasihi, tetapi tidak ada perbuatan yang dilakukan, maka
Itu artinya kasih yang sia-sia. Ya. Artinya kasih yang tidak dilakukan itu bukanlah kasih, ya, seperti itu. Yang Tuhan mau ketika kita mengasihi, ya, kita katakan bahwa kita mengasihi, misalnya mengasihi papa atau mama, maka harus ada yang kita lakukan, ya. Misalnya dengar-dengaran dengan orang tua kita, dengan papa dan mama, ya kan? Itulah dikatakan bahwa kita mengasihi mereka, ya. Kita mengasihi papa dan mama, ya. Ada perbuatan yang kita lakukan untuk mereka. Bukan hanya sekedar kita katakan bahwa oh saya mengasihi mama, saya mengasihi papa. Tapi ketika orang tua, ya, papa mama menasihati, kita tidak dengar-dengaran. Nah, itu artinya kasih yang hanya sekedar diucapkan. Yang Tuhan mau adalah kasih yang bukan hanya sekedar diucapkan tapi juga dilakukan, ya, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, ya, pada hari ini kita akan melihat, ya, kenapa kita harus saling mengasihi, ya. Kenapa kita harus saling mengasihi, ya. Nah, tentu ada alasan, ya. Adik-adik semuanya, kalau Tuhan menghendaki, ya, Tuhan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, itu pasti ada alasannya. Dan saat ini, ya, kita akan sama-sama belajar, ya, apa alasannya? Kenapa Tuhan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Nah, alasan yang pertama, adik-adik, kalau adik-adik punya catatan, ya, punya buku, maka catat alasan yang pertama, kenapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama adalah teladan dari Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan kita itu sangat luar biasa, adik-adik. Tuhan kita itu tidak katakan, hanya sekedar katakan, kamu mengasihi, ya, kamu mengasihi papa mama, kamu mengasihi teman-teman, ya, kamu mengasihi semua orang, ya. Tidak hanya sekedar mengucapkan, ya. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan teladan. Luar biasa, adik-adik. Ya, Tuhan mana yang memberikan, ya, yang bisa memberikan teladan, yang bisa memberikan contoh kepada kita semua sebagai orang-orang percaya, ya, sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan, ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus kemudian melayani. Nah, motivasi Tuhan Yesus di dalam melayani adalah yaitu kasih, ya. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi banyak orang. Contoh, ya, ketika Tuhan Yesus melayani, ada orang yang kelaparan, Tuhan Yesus kasih makan. Nah, itu digerakkan oleh kasih, ya. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang kelaparan. Ada orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Bahkan ada orang mati, ada seorang anak yang mati, kemudian mamanya begitu sedih karena yang mati ini anak satu-satunya. Ketika Tuhan Yesus melihat mamanya begitu sedih, maka Tuhan Yesus membangkitkan anak yang mati itu, ya, sehingga mamanya sangat senang, begitu bergembira dan sukacita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ada banyak hal lagi yang Tuhan Yesus lakukan, dan itu Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus mengasihi. Bahkan puncaknya, adik-adik, ya, ketika Tuhan Yesus harus menderita, ya, Tuhan Yesus menderita, bahkan, ya, menerima siksaan, disalibkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus kembali bangkit, ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau mati, ya? Demi siapa Tuhan Yesus mau mati? Yaitu demi setiap kita, adik-adik. Setiap kita. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi setiap kita. Jadi dia mati itu menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya disalib, menerima penghukuman, tetapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka Tuhan Yesus tidak mau kita dihukum, ya. Menerima penghukuman kekal nantinya. Ya, ketika kita sudah selesai menjalani kehidupan ini,
akan ada penghukuman, dan penghukuman itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan tidak mau setiap kita menerima penghukuman. Oleh sebab itu Tuhan menggantikan posisi kita. Kenapa dia mau melakukannya? Dia yang tadinya raja, dia yang tadinya Tuhan, dia rela turun ke dalam dunia, bahkan mati di atas kayu salib, yaitu karena kita ya. Dia mau menggantikan posisi kita ya di atas kayu salib. Dia memberikan segala-galanya, dia memberikan hidupnya untuk kita. Nah, sangat luar biasa adik-adik. Jadi Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang sekedar berkata-kata bahwa dia mengasihi kita, tidak. Tapi ada tindakan ya, ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Ya. Luar biasa adik-adik, tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, bahkan rela mati bagi kita ya. Tidak ada Tuhan yang sedemikian. Kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan ya. Kita bersyukur bahwa kita boleh menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita boleh diselamatkan, kita menerima hidup yang kekal, kita boleh menikmati sorga, itu karena Tuhan Yesus. Adik-adik bersyukur tidak punya Tuhan Yesus? Kakak percaya bahwa kita semua pasti bersyukur karena kita memiliki, ya kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu adalah alasan yang pertama ya, kenapa kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ya untuk kita semua. Dia sudah menjadi contoh untuk kita semua. Oleh sebab itu dia juga mau supaya kita, anak-anaknya ya, kita saling mengasihi ya. Satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat alasan yang kedua ya. Alasan kedua kenapa kita harus saling mengasihi. Alasan yang kedua adalah karena mengasihi itu adalah tanda. Adik-adik semuanya. Mengasihi itu adalah tanda. Tanda apa? Yang pertama, mengasihi itu adalah tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengasihi ya, kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita, itu menandakan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kakak akan bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35 ya. Coba adik-adik semua dengarkan, firman Tuhan katakan seperti ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi mengasihi ini adalah tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mengaku di sini bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus? Nah, kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka kita wajib, kita harus saling mengasihi. Karena dengan begitu itu menandakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, ya, tanda apa? Kenapa kita harus saling mengasihi ya? Karena mengasihi adalah tanda ya. Tanda apa? Yang kedua yaitu tanda bahwa kita lahir dari Allah ya. Coba lihat Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi mengasihi itu adalah tanda bahwa kita lahir dari Allah. Luar biasa adik-adik ya. Tanda yang kedua adalah tanda bahwa kita lahir dari Allah. Itulah sebabnya kenapa kita mengasihi ya. Kemudian tanda apa lagi ya? Yaitu tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Akan bacakan firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, ternyata ya ada lawan dari
anak-anak Allah. Apa lawan dari anak-anak Allah? Yaitu anak-anak iblis. Ya. Sangat tegas firman Tuhan katakan, kalau kita tidak memiliki tanda anak-anak Allah, berarti kita anak siapa? Berarti anak-anak iblis. Nah, kita bukan anak-anak iblis adik-adik, kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita mengasihi, karena kasih ini merupakan tanda buat kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Sebaliknya, nah lawan dari kata mengasihi, coba. Lawan dari kata mengasihi berarti membenci. Kalau misalnya kita membenci, berarti kita bukan anak-anak Allah. Itu tanda anak-anak iblis. Kakak percaya bahwa setiap kita tidak ada yang mau dicap atau disebut anak-anak iblis. Kita semua adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, mari kita saling mengasihi. Karena ini adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Membenci itu tanda bahwa kita bukan anak-anak Allah. Nah, tanda apa lagi? Ternyata kasih Ketika kita mengasihi itu menandakan bahwa kita juga mengenal Allah. Kita mengenal Tuhan kita mengenal Bapa kita. Coba lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Kakak akan bacakan firman Tuhan ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wow. Lagi-lagi, ternyata kasih itu menandakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita mengenal Allah. Berarti kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Ya kan? Sebaliknya seperti itu. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita saling mengasihi. Supaya tanda ini ada pada kita. Tanda bahwa kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah kasih. Bapa kita itu adalah kasih. Kalau kita tidak seperti Bapa kita, maka itu menandakan bahwa kita tidak berasal dari Tuhan. Kita tidak berasal dari Allah. Kita tidak memiliki tanda itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kasih juga menandakan bahwa kita mengenal Tuhan kita, Bapa kita. Puji Tuhan. Tanda apa lagi? Yang selanjutnya adalah mengasihi itu adalah tanda bahwa mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Coba lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta itu berarti pembohong, tidak benar. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, sangat jelas adik-adik. Kalau kita katakan bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi Bapa, tapi ternyata kita membenci saudara kita, kita membenci papa, kita membenci mama, kita membenci teman-teman kita, bahkan mungkin kita membenci guru kita di sekolah. Nah, ini menandakan bahwa kita sebenarnya sedang berbohong, kita sedang berdusta. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat Tuhan dengan mata kita, mata jasmani, secara fisik. Kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi di satu sisi kita membenci, kita membenci teman kita membenci saudara-saudara kita, berarti kita sedang berdusta, sedang berbohong. Nah, ini tidak boleh adik-adik. Tuhan tidak mau yang seperti ini. Kalau kita memang benar-benar mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Bapa, maka kita wajib untuk mengasihi juga orang-orang yang bisa kita lihat, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, papa mama, adik-adik, guru kita. Kita wajib untuk mengasihi mereka. Kenapa?
Karena ketika kita mengasihi mereka, orang-orang yang bisa kita lihat itu menandakan bahwa kita juga mengasihi Tuhan yang tidak terlihat itu. Nah, jadi kasih kepada sesama itu menandakan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tanda apa selanjutnya ya? Yang terakhir ya, kita akan melihat mengasihi itu adalah tanda bahwa kita sudah pindah dari maut. Ya. Kita sudah pindah dari kegelapan. Ya. Jadi adik-adik, kita ini hidup di dalam kegelapan sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus yang adalah terang, ya kan? Kita ini dulu hidup di dalam kegelapan ya, sebelum kita menerima Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah terang. Jadi ketika kita menerima Tuhan di dalam hidup kita, menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itulah yang menerangi hidup kita. Yesus itulah yang menjadi terang buat kita. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengasihi, itu menandakan bahwa kita masih ada di dalam kegelapan. Kita belum pindah, walaupun mungkin secara status ya kita udah jadi Kristen ya kan, kita udah terima Yesus, tapi ternyata belum sungguh-sungguh. Ya. Kenapa bisa? Ya itu tadi. Kenapa kita masih hidup di dalam kegelapan? Ya karena kita belum menerima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh dan kita tidak mempraktekkan kasih itu. Karena ketika kita mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita, itu menandakan bahwa kita sudah berpindah dari yang tadinya hidup di dalam kegelapan. Sekarang kita sudah tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menerangi ya, yang menjadi terang buat kita ya, menjadi kalau bahasa sederhananya menjadi lampu ya. Lampu itu kan menerangi ya. Kita tidak gelap lagi ya kan? Kalau tidak ada lampu gelap. Nah, itu adalah tanda ya. Jadi kasih itu adalah tanda bagi kita. Nah, sangat luar biasa adik-adik semuanya. Ada banyak ya. Ternyata yang pertama tadi ya, kasih itu merupakan teladan ya. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena itu teladan dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena kasih ini adalah tanda. Nah, tanda ini harus terlihat adik-adik di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka perlu melihat tanda ini, ya, tanda kasih ini di dalam hidup kita. Nah, kakak akan menutup ya, dengan sebuah cerita. Ini adalah kisah nyata adik-adik. Ya, adik-adik mungkin pernah dengar. Ya. Nah, kakak akan menutup dengan kisah ini. Ya, ada seorang yang begitu terkenal ya. Kalau adik-adik mungkin kalau yang SD atau mungkin ada juga yang mungkin kelas 1 SMP. Nah, ada seorang yang sangat terkenal ya, di India, ya, tokoh pejuang kemerdekaan India. Namanya adalah Mahatma Gandhi. Ya. Mahatma Gandhi ini adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan India yang sangat terkenal. Karena dia memperjuangkan kemerdekaan itu tidak dengan kekerasan. Tapi dia memperjuangkan kemerdekaan itu dengan cara damai. Ya, dengan cara damai. Nah, Mahatma Gandhi ini adalah seorang yang begitu kagum ya, dengan ajaran kekristenan. Ya, begitu kagum dengan Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih. Ya. Dia sangat suka ya, dia sangat senang. Karena kasih ini ya menurut Mahatma Gandhi bahwa kasih ini merupakan sentral dari ajaran agama Kristen. Ya. Kasih ya, ini merupakan pusat daripada ajaran Kristen. Jadi dia sangat suka ya, dia sangat suka dengan pribadi Tuhan Yesus yang begitu mengasihi. Nah, sewaktu-waktu dia datang ya, ke sebuah gereja ya, dia datang ke sebuah gereja, dia ingin ikut ibadah. Tapi ya, apa yang terjadi? Ketika dia datang di sebuah gereja, dia mau masuk, orang-orang yang berjaga ya, penerima tamu itu
berkata dengan kasar kepada Mahatma Gandhi. Dia katakan, mau kemana kamu? Ya kan? Dengan kasar, mau kemana kamu? Terus Mahatma Gandhi-nya bilang, dia mau ikut ibadah. Nah, orang ini lalu katakan, tidak ada tempat di sini untuk orang kafir. Nah, adik-adik, Mahatma Gandhi ini ternyata ya waktu itu dia belum Kristen, ya kan? Dia bukan orang Kristen, dia adalah seorang Hindu. Agamanya adalah agama Hindu. Nah, tapi dia begitu mengagumi dia begitu mengagumi ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Oleh sebab itu dia tertarik dia ingin ibadah di sebuah gereja, tapi ternyata Mahatma Gandhi ditolak, ya kan? Ditolak oleh orang-orang yang ada di gereja itu. Jadi Mahatma Gandhi tidak jadi ikut ibadah, ya kan? Kasihan adik-adik semuanya. Nah, tapi meskipun demikian, Mahatma Gandhi tetap kagum dengan Tuhan Yesus. Dia tetap mengagumi pribadi Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Ya, dia sangat suka, bahkan dia punya Alkitab, dia membaca firman Tuhan, dia tetap meskipun dia diperlakukan demikian. Ya, tapi dia tidak menjadi orang Kristen. Dia tetap agamanya adalah agama Hindu, tidak menjadi Kristen, tapi dia tetap mengagumi kisah atau pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kasih. Nah, sewaktu-waktu ada orang menanyakan kepada Mahatma Gandhi. Orang ini menanyakan, kalau kamu begitu mengagumi Yesus dan ajarannya, kenapa kamu menolak untuk mengikut Tuhan Yesus? Kenapa kamu menolak Yesus dan kenapa kamu menolak untuk ikut Yesus? Nah, terus Mahatma Gandhi-nya katakan bahwa dia tidak menolak Yesus. Dia tidak menolak Yesus. Dia sangat suka dengan Yesus, tapi dia katakan, dia suka dengan Yesus tapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa? Karena apa yang dia dapat dari orang Kristen. Nah, tadinya dia ingin ke gereja, dia tidak diterima. Nah, adik-adik semuanya, apa yang bisa kita dapat dari kisah ini? Nah, kalau saja orang-orang di gereja itu punya kasih seperti ajaran Tuhan Yesus, mengasihi dengan tidak memandang siapa saja bisa datang kepada Tuhan, siapa saja bisa menerima Tuhan, ya kan? Maka Mahatma Gandhi katakan bahwa seandainya orang di gereja itu melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab, maka seluruh India itu akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena pada waktu itu Mahatma Gandhi adalah tokoh yang begitu dikagumi, yang begitu terkenal, besar pengaruhnya bagi orang-orang India pada waktu itu. Nah, itulah adik-adik betapa pentingnya kita saling mengasihi, ada kasih di dalam hidup kita. Kenapa Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen, tidak menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya? Karena dia tidak melihat ada tanda kasih itu di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengaku percaya. Dia tidak melihat kasih itu, dia tidak melihat tanda itu. Nah, oleh sebab itu adik-adik, dari kisah ini kita ambil pelajaran dari firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar untuk saling mengasihi. Bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Kita harus mempraktekkan kasih itu secara nyata dalam hidup kita. Harus ada tanda, tanda kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang ketika melihat kepada kita ada tanda kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga mereka juga akan ditarik kepada Tuhan. Yang tadinya mereka mungkin belum percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka melihat ada tanda kasih itu di dalam hidup kita, maka mereka akan tertarik untuk mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, dengan demikian maka kehidupan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, puji Tuhan adik-adik, mari kita belajar pada siang hari ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dia menghendaki supaya setiap kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
Alasannya tadi ada dua. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan atau contoh buat kita. Dan yang kedua, yaitu bahwa kasih itu merupakan tanda. Dan marilah kita miliki tanda kasih itu di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat buat banyak orang, sehingga banyak orang akan tertarik ya kepada Tuhan Yesus yang kita percayai, ya kan? Tuhan Yesus yang kita kenal, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, sahabat kita. Orang-orang akan tertarik ya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini, adik-adik semuanya. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita saat ini, dan kita akan menutup Alkitab kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa firman-Mu datang dalam hidup kami sangat luar biasa. Kami sangat diberkati Tuhan Yesus, lewat firman-Mu kami tahu bahwa Engkau menghendaki supaya setiap kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan hidup di dalam kebencian, tetapi hidup di dalam kasih. Dan Engkau menghendaki ya Tuhan, supaya setiap kami itu memiliki kasih, ada kasih di dalam hidup kami. Dan kami memiliki alasan ya, kenapa kami harus mengasihi satu dengan yang lain. Karena Engkau sendiri ya Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat setiap kami. Engkau bukan hanya berkata-kata dengan mulut-Mu supaya kami saling mengasihi, tetapi Engkau sendiri dengan tindakan-Mu, dengan perbuatan-Mu, Engkau memberikan contoh, Engkau memberikan teladan yang sangat luar biasa buat setiap kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih bahwa kami boleh mengenal Engkau, bahkan kami menerima Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan lewat firman Tuhan saat ini juga kami tahu bahwa kenapa kami harus mengasihi, karena kasih itu adalah tanda dalam hidup kami, tanda bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan, tanda bahwa kami ini lahir dari Tuhan, tanda bahwa kami sudah pindah dari dalam kegelapan ke dalam terang, tanda bahwa kami benar-benar mengasihi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, dan biarlah tanda-tanda ini itu ada dalam hidup kami, dan ketika orang-orang melihat kehidupan kami, mereka juga akan tertarik dengan Kristus. Mereka tertarik untuk mengenal Kristus yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kami ini menjadi berkat buat banyak orang, bukan menjadi batu sandungan buat banyak orang ya Tuhan. Bukan menghalang-halangi orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Seperti kisah daripada Mahatma Gandhi ya Tuhan. Secara tidak langsung orang-orang yang mengaku percaya, orang-orang yang statusnya Kristen, yang mengaku bahwa mereka memiliki kasih, tetapi ternyata dalam tindakan mereka, mereka tidak memiliki kasih sama sekali, dan hidup mereka tidak menjadi berkat. Hidup mereka justru menghalangi orang yang seharusnya menerima Kristus. Tidak jadi menerima Kristus karena hidup mereka bukan menjadi berkat, tapi justru menjadi batu sandungan. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan, lewat firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami benar-benar bisa mempraktekkan kasih dalam hidup kami. Bukan kebencian, tetapi kami benar-benar mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mampu, kami bisa, karena Tuhan yang menyertai kami. Bukan dengan kuat gagah hebat kami, tapi semua semata-mata karena Tuhan. Terima kasih, kami akan menutup setiap rangkaian ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, berkati juga masa depan kami, pendidikan kami. Berkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna di masa-masa sulit seperti ini. Berkati juga keluarga-keluarga kami. Berkati teman-teman kami, berkati guru-guru kami, berkati juga gereja kami ya Tuhan. Gembala kami, seluruh jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, Tuhan berkati, bahkan Tuhan pulihkan
Indonesia ini. Kami rindu Indonesia dipulihkan, berkati juga para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Pakai mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menutup rangkaian ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah.